Di sini saya mau menambahkan sedikit, maaf Andi semua, mengadon Lanjut Pak Hardin. untuk masalah prasasti dulu ya, sebuah platform di aplikasinya itu kan kalau untuk melakukan transaksi pada waktu itu kan menempelkan prasasti. Memang belum ada fitur baru dari Kortim, tapi kan Kortim makin hari makin proyek ini mau berjalan open minded global, diutamakan keamanan akun Pioneer sendiri. Jadi fitur-fitur keamanan di sini Kortim sudah antisipasi. Contoh misalnya sekarang di semua platform yang sudah testnet maupun mainnet, mereka sudah tidak ada yang menempelkan frasa sandi. Artinya apa? Untuk keamanan itu sudah dipersiapkan oleh Kortim. Terus untuk di aplikasi yang mana belum terverifikasi oleh Kortim, kita kan dihimbau tetap harus waspada. Lah waspadanya bagaimana? Kita lihat programnya, proyek platform tersebut. Nah, kita lihat, karena begini teman-teman semua ya, maaf saya sedikit paham tentang pengembangan aplikasi sebuah platform yang mana setiap fitur-fitur harus mengikut arahan daripada Kortim. Nah, setelah kita menindaklanjuti disetujui apa tidak atau masih ada yang kurang harus dipenuhi. Apabila sudah dipenuhi, itu akan berlanjut ke tahap berikutnya. Jadi step by stepnya jelas. Kalau masalah sebuah platform mengembangkan aplikasi, saya yakin mereka tidak akan mau bekerja sia-sia. Dia merugikan Pioneer, itu dia tidak akan terverifikasi oleh Kortim. Kembali lagi, sebuah platform ini dia mau jangka panjang atau jangka pendek. Maksudnya mereka ini memang mau sampai ke final masuk di list mainnet atau tidak, paham. Contohnya lihat aplikasi tersebut di breakroom seperti apa. Nah, contohnya untuk keamanan bagi data Pioneer. Nah, di sini saya infokan. Jadi sebuah aplikasi apabila kita mau masuk, mau login your RPP, itu mereka sudah memenuhi persyaratan daripada Kortim untuk tingkat keamanan data Pioneer. Jadi seandainya kita masuk ke satu platform manapun juga, karena semua platform ini nanti kan melayani Pioneer. Jadi aturan mainnya sudah harus kita penuhi. Karena sebuah platform tersebut dia harus siap melayani Pioneer global. Jadi semua platform yang sudah memenuhi persyaratan sudah mengikuti aturan Kortim. Nah, contoh di satu platform dia belum masuk di mainnet, dia sudah melakukan testnet, di fiturnya, di tampilan antarmuka aplikasi tersebut, kita bandingkan dengan aplikasi yang sudah ada di mainnet. Itu Pioneer sudah dijamin aman. Artinya apa? Data kita tidak bisa dicuri. Kenapa? Setiap login kita tidak perlu memasukkan data langsung akun Pioneer keluar username, maaf ya. Di aplikasi tersebut username kita langsung muncul. Jadi kita tidak harus registrasi, mendaftar, kecuali kita memasukkan data untuk transaksi. Gunanya data kita apa? Di situ hanya boleh dicantumkan nama, telepon, dan alamat. Tujuannya apa? Untuk pengiriman produk ke depannya. Jadi kalau kita login, kita harus mendaftar dulu, itu hindari. Kita bisa lihat sebuah platform yang sudah ada di mainnet, itu aja kita jadi patokan. Jadi kalau ada aplikasi dia belum demo testnet maupun mainnet, apalagi masuk di mainnet app,
Kalau dia menawarkan satu program dengan iming-iming, kita harus mengumpulkan koin, itu kembali lagi kepada pioner. Kira-kira ke depan platform ini berjalan apa tidak? Terus kita kira-kira apa manfaatnya? Kita harus mengumpulkan koin sekian. Itu kenapa harus menjadi member ini itu, tidak ada itu. Jadi saya rasa edukasi di sini sudah cukup untuk teman-teman pioner. Kita intinya fokus perjuangan nilai GCP, ekosistem supaya berjalan bagaimana. Saya rasa di sini yang ambasador sudah luar biasa lah ya, Mang Adon, Pak Andi, Miss Bill, Elsa, semua Pak Irfan. Sudah tidak diragukan lagi apa yang disampaikan beliau itu sudah sesuai visi misi GCP. Kalau suara miring tentang GCP kita abaikan saja, karena bagian daripada perjuangan sejati, fokus dari awal sampai akhir apa tujuannya, kita fokus di situ aja. Saya rasa itu aja Pak kalau untuk ini, Mang Adon, Pak Andi, untuk keamanan. Oke. Masalah akun, di sini Bang Yohanes juga ada, sudah nggak diragukan lagi. Cuman kita imbau ke pioner untuk platform kayak seperti di APP Studio. Nah, itu kita harus pahami juga. APP di Studio itu apa sebenarnya? Di situ kreasi pioner. Dia punya ide aplikasi, membuat aplikasi, itu kita dukung. Itu karena nanti ke depannya mengembangkan, menjalankan ekosistem yang ada di APP Studio. Dia belum ada di APP Mainnet, mereka dalam proses. Itu pun kalau mereka berkembang, dia memang paham IT, nanti dia pasti merujuknya dia harus masuk di APP Mainnet. Untuk sekarang ini mereka ide, semua pioner yang punya ide tuangkan di situ, seperti ada Binance, Vote, jejak pendapat, kita dukung. Kalau masalah staking kembali lagi kepada pioner karena kita mengeluarkan koin, tapi intinya kalau kita mendukung untuk staking, karena pengembangan aplikasi butuh dana, kembali lagi ke pioner untuk mendukung stakingnya. Atau kita ikut jejak pendapat, itu kan manfaatnya nanti kan untuk kita juga. Di Binance misalnya bisa listing fee, dilihat nanti kan jumlah pioner ada berapa seluruh dunia, di jejak pendapat yang mendukung berapa pioner, kan begitu kan dampaknya nanti untuk proyek ini juga. Jadi semua aplikasi yang ada di APP Studio, apalagi yang di Mainnet, kita sudah wajib mendukung. Kayak di Mainnet nanti platform butuh pioner butuh platform, itu sudah pasti. Sekarang kita saat ini kita memang harus diuji persatuan yang harus kompak, saling mendukung. Itu luar biasa nanti kan perkembangan proyek ini, kita makin jelas kalau kita bersatu. Visi misi daripada gerakan ambasador ya GCP kita dukung, itu aja. Kita jangan terpengaruh dengan satu kepentingan. Misalnya teman-teman yang punya ide itu sudah ada tempatnya di APP Studio, silakan kita dukung. Apalagi yang sudah ada di Mainnet kita dukung. Yang diingatkan core team untuk waspada, kita lihat dia menempelkan untuk transaksi, nempelkan Prasa Sandi, lihat, oh sekarang sudah tidak ada sidik jari, kecuali HP teman-teman tidak ada fitur itu ya, aplikasi untuk sidik jari, tempel nggak ada masalah. Yang penting domainnya dilihat walletpinet.com, sudah aman. Yang dikhawatirkan core team, walaupun platform dia sudah ada di Mainnet belum terverifikasi, intinya dia bisa masuk di Mainnet itu, proses yang dilalui untuk keamanan sudah disetujui core team. Itu ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tambahkan lagi. Kenapa? Core team sudah menyatakan untuk semua platform yang sudah mendaftar ikut jadi pengembang,
kok lama sekali masuk di list APP mainnet. Sekarang Kodim tidak memberi waktu deadline. Tinggal kembali lagi kepada platform tersebut, pengembang tersebut. Apabila dia sudah memenuhi syarat daripada Kodim, otomatis dia masuk di list mainnet APP. Jadi tidak ada harus mendaftar dulu, antri, itu tidak ada. Kodim hanya melihat di review, kamu kurang ini, kamu penuhi apa yang diarahkan Kodim, otomatis itu bisa masuk di list mainnet. Cuman finalnya tetap tim inti Kodim. Salah satu aplikasi sudah dinyatakan oke, layak, itu timnya tim Kodim. IT-nya Kodim melihat karena tim inti hanya menyatakan oh ini layak masuk di mainnet, cuman itu. Jadi kalau aplikasi sudah selesai, kita bisa menerima informasi dari timnya Kodim. Untuk masuk mainnet, nunggu daripada Kodim sendiri. Oh ini layak. Maaf, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu sedikit info mengenai aplikasi, bagaimana aplikasi bisa masuk di mainnet seperti apa persyaratannya, dan pioner harus waspada. Jangan tertarik dengan platform manapun apabila kita harus mengumpulkan koin dulu. Itu sudah ada kepentingan, kita tidak tahu jangka panjangnya berjalan apa tidak platform tersebut. Ya, mending kita yang ada di mainnet APP aja, fokus di situ, kita dukung. Sementara itu dulu, Bang Andi semua. Oke Pak. Jadi mantap Pak Sahar. Ini mengadon mana nih, kok udah apa jaringannya? Jadi saya tambahkan sedikit Pak Sahar ya. Apa yang diingatkan Kodim di dalam api penambangan kita di masalah verifikasi KYB.